Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kuliah herba nabawi kita, masih dalam tema yang sama, yaitu herba nabawi, khasiat tumbuhan yang pernah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan beberapa herba, mengkaji dan membaca beberapa herba-herba yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Kita mulai dengan herba yang pertama, yaitu herba jahe. Jahe ya, atau nama latinnya Zingiber officinale ya. Officinale ya, familinya Zingiberaceae. Nah, terkait jahe ini, ikhwan al akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Abu Said meriwayatkan bahwa Raja Romawi pernah menghadiahkan sekeranjang jahe kepada Nabi SAW. Beliau pun membagikan kepada masing-masing sahabatnya sepotong. Hadis ini disebutkan oleh Abu Nu'aim An-Nabawi, juga disebutkan oleh As-Suyuti. Jadi ini adalah kisah di mana Nabi pernah mendapatkan hadiah berupa jahe ya, sebanyak sekeranjang. Nah, dari siapa? Dari Raja Romawi. Kalau kemudian Nabi pun membagi-bagikan dengan para sahabatnya. Nah, jahe ini mudah kita dapatkan ya, karena dia adalah bumbu dapur yang sering kita pakai dalam masakan-masakan kita. Apa khasiat yang bisa kita dapatkan dari jahe? Ya, yang pertama, jahe merangsang pelepasan hormon adrenalin, memperlebar pembuluh darah sehingga dapat ya membuat darah mengalir lebih cepat dan lancar. Tubuh pun menjadi lebih hangat, kerja jantung memompa darah lebih ringan, akibatnya tekanan darah menjadi turun. Ini khasiat pertama dari jahe ya, bahwa jahe dapat merangsang pelepasan hormon adrenalin, memperlebar pembuluh darah, akhirnya darah bisa menjadi lancar dan kerja jantung pun bisa lebih ringan lagi ya. Yang kedua, jahe mengandung 2 enzim pencernaan yang penting. Pertama, protease yang berfungsi memecah protein. Kedua, lipase yang berfungsi memecah lemak. Nah, kedua enzim ini membantu tubuh mencerna dan menyerap makanan. Jadi jahe ini ya ada 2 enzim padanya ya, enzim pencernaan yang sangat penting, yaitu protease dan lipase. Yang mana kita tahu bahwa protease berfungsi memecah protein, sedang lipase berfungsi memecah lemak ya. Kemudian khasiat yang ketiga, ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jahe sekurang-kurangnya mengandung 19 komponen bioaktif yang berguna bagi tubuh. Ada 19 komponen bioaktif yang berguna bagi tubuh. Komponen yang paling utama adalah gingerol yang bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Maka jahe ini bisa mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama stroke dan serangan jantung. Gingerol diperkirakan juga membantu menurunkan kadar kolesterol. Ya, berarti
jahe mampu membantu pencegahan terjadinya stroke dan juga serangan jantung karena tadi memiliki kandungan bioaktif ya. Ada 19, salah satunya yang paling utama adalah gingerol yang ini bisa mencegah terjadinya penggumpalan darah. Kita tahu Tuhan al-akhwat ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penyakit stroke itu bisa terjadi? Dikarenakan ya kekentalan darah yang terlalu ya melebihi batas yang sewajarnya atau normal ya, atau terjadi penggumpalan darah sehingga darah sulit untuk mengalir atau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah ya, yang akhirnya menyebabkan terjadinya stroke baik karena penyumbatan pembuluh darah di otak maupun karena terjadinya pecah pembuluh darah. Nah, ibarat melakukan dilakukan oleh Allah, jahe mampu mencegah pembekuan atau penggumpalan darah ini sehingga insya Allah jika kita meminum rebusan jahe ya, maka ini bisa membantu mencegah terjadinya sumbatan pada pembuluh darah dan juga ya dengan demikian bisa membantu ya kita bebas daripada stroke dan serangan jantung. Khasiat yang keempat, Ikhwanul Akhwat ini dilakukan oleh Allah dari jahe ini yaitu memblok serotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan. Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga timbul rasa mual. Misalnya pada orang yang mengalami mabuk perjalanan. Jadi untuk mencegah mabuk perjalanan ada baiknya minum weda sebelum bepergian. Caranya, pukul-pukul jahe segar sepanjang 1 ruas jari, masukkan dalam 1 gelas air panas, beri madu secukupnya, lalu diminum. Bisa juga menggunakan 1/3 sendok teh jahe bubuk, atau kalau tahan, makan 2 kerat jahe mentah. Masya Allah ya. Jadi jahe bisa memberikan efek memblok serotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan, yang mana senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga timbul rasa mual. Ya, jadi kalau ada serotonin menimbulkan gejala mual. Ya, nah bagi orang yang ingin perjalanan kalau sedang mual, ya serotonin meningkat dalam perut dan menyebabkan mual, ini bisa mabuk perjalanan. Nah, di antara cara efektif untuk mencegah ya terjadinya mabuk perjalanan ini apa? Ya, yaitu dengan konsumsi jahe sebelum perjalanan. Caranya cukup mudah teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil jahe 1 ruas jari, ya 1 ruas jari seperti ini atau 1 ruas jari seperti ini, lalu digeprek. Ya, kalau bahasa sekarang digeprek, dipukul-pukul sampai dia pecah-pecah gitu ya. Nah, ini kemudian diseduh dengan air panas 1 gelas dan campurkan madu secukupnya, lalu bisa diminum. Masya Allah ya, ini akan memblok serotonin tadi, penyebab mual pada perut. Maka insya Allah dengan kita minum itu bisa mencegah terjadinya mabuk dalam perjalanan ya. Bisa juga menggunakan 1/3 sendok teh bubuknya ya. Kalau sanggup tahan kuat untuk konsumsi, maka gigit saja 2 kerat jahe ya, secara jahe mentah ya, bisa langsung gigit ya, kalau kuat ya. Tapi saya rasa yang paling efektif mudah ya, kita seduh aja deh dengan air panas campur air madu. Wah, ini bisa luar biasa. Kemudian khasiat yang kelima daripada jahe yaitu membuat lambung menjadi nyaman. Nah, dan membantu mengeluarkan angin. Bisa meringankan kram perut saat menstruasi atau kram akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Masya Allah ya. Ini fungsi jahe atau khasiat jahe berikutnya, yaitu memberi efek nyaman di lambung
membantu membuang angin dalam tubuh, ya, meringankan kram perut saat menstruasi bagi wanita, dan atau kram perut karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Jadi iwan akhwat dimuliakan oleh Allah, jika kita mengalami kondisi lambung kita kembung atau rasa berangin, boleh dengan jahe, ya, boleh konsumsi jahe, ya. Atau juga dengan bagi wanita yang mengalami kram perut saat menstruasi, ya, ini juga boleh, ya, meringankannya dengan konsumsi jahe, ya. Termasuk kalau kram karena terlalu banyak makan makanan berlemak, ya. Yang keenam, di antara khasiat jahe membantu tubuh melawan pilek dan flu. Nah, bisa membantu untuk melawan di saat pilek dan flu. Kenapa? Karena jahe mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh. Berarti kalau kita sedang terkena pilek atau flu, ya, segera minum air jahe hangat, ya, boleh dicampur madu, maka ini insya Allah akan membantu proses penyembuhan lebih cepat, ya, karena, ya, jahe bisa membantu, ya, menetralkan efek yang merusak yang disebabkan oleh radikal bebas karena ada kandungan antioksidan pada jahe itu. Yang terakhir, di antara khasiat dari jahe adalah jahe merupakan pereda rasa sakit yang alami dan dapat meredakan nyeri rematik, sakit kepala, dan migrain, ya. Jahe bisa merupakan pereda rasa sakit, tapi dia bisa membantu kita untuk melawan rasa nyeri, ya, rasa sakit, baik itu sakit pada kepala, ya, karena migrain ataupun nyeri rematik. Bahkan jahe juga, ya, bisa membantu melawan histeria. Nah, jadi memberi efek tenang, efek nyaman, sehingga kalau yang histeri, yang lagi kena masalah trauma, kemudian dia histeria, nah, ini bisa dengan ditenangkan dengan minum air jahe. Nah, adapun untuk membantu menghilangkan rasa sakit seperti nyeri rematik atau sakit kepala karena migrain, bisa dilakukan dengan cara minum wedang jahe 3 kali sehari. Minum air rebusan jahe, ya, atau seduhan jahe, ya, 3 kali sehari. Bisa juga minum wedang ronde, kayak ini yang sudah diolah ini, ya, mengulung permen jahe atau menambahkan jahe saat Anda membuat soto, semur, atau rendang. Intinya, ya, konsumsi jahe bisa membantu untuk, ya, menghilangkan rasa sakit secara alami, atau dia adalah pereda rasa sakit yang alami. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah herbal pertama yang bisa kita gunakan untuk kesehatan kita. Jahe. Jahe ini, ya, di dalam Quran disebutkan zanzabilah, ya. Nah, ikhwan wal akhwat, sangat mudah mendapatkan jahe di sekitar kita, ya. Ada banyak dijual di pasaran karena memang dia adalah bumbu dapur yang sering digunakan dalam masakan-masakan. Selanjutnya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, herba yang berikutnya adalah jintan hitam.
atau nama latinnya Nigella sativa, familinya Ranunculaceae, ya. Jintan hitam atau kita kenal dengan bahasa Arab habbatus sauda, ya, yaitu biji yang berwarna hitam. Ya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah jintan hitam karena ia mengandung obat dari seluruh penyakit kecuali kematian." Jadi Nabi pernah bersabda, habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam itu obat bagi seluruh penyakit, illa syam, kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Ikhwanul Akhwat ini dimuliakan Allah. Adapun asal usul genetik dari jintan hitam yang terdapat di Jazirah Arab masih harus ditelusuri lagi. Tumbuhan ini masih harus banyak dipelajari karena kandungannya jauh berbeda antara satu jenis dan jenis lainnya. Ini kata beliau Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Jadi ternyata jintan hitam itu punya berbagai jenis juga, ya, dan masih perlu penelitian lebih dalam, lebih jauh tentang kandungan yang ada pada jintan hitam tersebut. Karena memang berdasarkan pengalaman beliau bahwa setiap jintan hitam itu memiliki kandungan yang berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lain. Nah, bagian apa yang kita gunakan dari jintan hitam atau habbatus sauda ini? Yang kita gunakan adalah biji. Kandungannya dalam biji habbatus sauda terdapat zat nigellin dan nigellon. Apa manfaat atau khasiat dari habbatus sauda? Semua orang di dunia sudah mengetahui manfaat jintan hitam. Meskipun barangkali bukan jenis yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Jintan hitam bermanfaat untuk menguatkan daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan konsentrasi protein kekebalan tubuh manusia. Jadi dia bisa menjadi apa? Untuk meningkatkan imun bagi tubuh kita. Sehingga disebutkan itu di antara banyak manfaat yang kita sering baca, dia bisa menjadi antivirus, ya, membunuh virus juga, ya. Karena apa? Dia bisa meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh kita menjadi lebih kebal terhadap virus dan bakteri. Bijinya yang ditumbuk dan ditambahkan dengan madu digunakan untuk mengobati pasien yang sering terserang flu. Wah, Masya Allah, ternyata bisa untuk flu. Caranya bijinya ditumbuk, ya, lalu ditambahkan madu, ya, dan diminum. Kemudian minyaknya dapat menghilangkan bronkitis, ya, bronkitis dan menyembuhkan batuk. Sehingga memang kalau kita baca di antara habbatus sauda yang sudah dikemas oleh beberapa perusahaan di Indonesia ini, ditulis di sana bisa membantu penyembuhan TBC, ya, TB, ya, bronkitis dan atau batuk. Ini habbatus sauda. Itu apanya? Kita ambil minyaknya. Alhamdulillah sekarang habbatus sauda ini sudah diolah dan sedemikian rupa oleh banyak perusahaan kesehatan herbal, ya. Ada yang dikelola menjadi minyak murni habbatus sauda, ada juga yang dicampur dengan minyak zaitun, ya. Kemudian ada yang dicampur bahkan dengan 4 herbal lainnya, sehingga 5 in 1 dalam satu kapsulnya, ya. Di antaranya ada habbatus sauda dengan bawang putih, minyak zaitun dan sebagainya. Ada juga habbatus sauda cukup dicampur dengan garlic, ya, atau bawang putih, ya. Nah, ini semua adalah upaya-upaya dari pemanfaatan yang maksimal terhadap habbatus sauda. Dan ada yang masih dalam bentuk asli serbuk, ya, serbuk. Ini juga baik untuk kita minum. Dan menurut
dokter, seorang dokter yang berfokus di Tibun Nabawi juga, ya, dalam sebuah seminar kesehatan beberapa waktu yang lalu di Depok yang kami ikuti itu, ya, boleh mengkonsumsi habatus sauda ini seperti mengkonsumsi nasi. Dan bagi penderita kanker ini sangat dianjurkan untuk sering-sering mengkonsumsi habatus sauda dalam jumlah yang sedikit banyak, ya, seperti kita makan sepiring nasi dalam sehari. Boleh, ya. Ini sangat bagus untuk membantu proses pembunuhan sel kanker. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid memberikan dosis, ya, untuk penggunaan habatus sauda ini, yaitu ambil 3 gram bubuk jintan hitam setiap hari dengan madu. Nah, 3 gram bubuk jintan hitam setiap hari dengan madu. Itu kalau dalam bentuk bubuk, ya, atau dalam bentuk biji yang sudah dihaluskan. Kemudian yang kedua, jika dalam bentuk minyak, dosisnya adalah 5 tetes minyak jintan hitam untuk mengobati bronkitis atau batuk. Nah, 5 tetes kepada orang kuat. Ya, tidak banyak, ya. Nah, cukup 5 tetes saja sudah bisa membantu, ya, mengobati bronkitis ataupun batuk yang kita alami. Insyaallah, ya, jintan hitam ini sangat luar biasa manfaatnya, apalagi sudah ada rekomendasi langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak perlu lagi ragu, tidak boleh lagi kita ragu khasiat daripada jintan-jintan ini, ya, karena Nabi sendiri sudah menjelaskan dengan sangat gamblang dengan sabdanya bahwa habatus sauda adalah obat seluruh atau segala penyakit kecuali kematian. Selanjutnya, herba yang ketiga yang kita bisa kaji pada hari ini adalah kelembab atau kelembab, atau dalam istilah Arab rowan. Nama latinnya Reum, familinya Polygonaceae. Bagian yang digunakan yaitu rhizom, batang, dan kulit luar. Kandungan yang terdapat pada kelembab atau kelembab ini adalah glikosida alizarin. Ya, glikosida alizarin. Apa manfaatnya? Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khasiat daripada daripada kelembab, ya, yaitu memiliki efek medis yang bagus bagi liver. Nah, berarti ini cocok untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi liver. Dan membersihkan darah. Nah, bisa juga untuk cuci darah berarti. Khususnya bagi yang suka darahnya karena kotor jadi gatal-gatal ini, alergi. Serbuk bijinya digunakan dalam kedokteran Cina untuk menguatkan lambung. Bisa juga untuk obat lambung, tapi yang dikonsumsi adalah bijinya. Adapun di Mesir, saripati batangnya digunakan bersama soda dan banyak dikonsumsi untuk obat sakit lambung. Di Mesir, ya, biasanya diambil saripati batang campur dengan soda untuk kemudian diminum, ya, sebagai penawar sakit lambung. Pencernaan yang kurang aktif dan infeksi usus dan lambung, serta untuk menambah nafsu makan. Jadi kalau ada di antara kita yang akhwat nafsu makannya kurang, boleh ambil saripati batang kelembab ini, campurkan dengan soda, maka insya Allah bisa meningkatkan kembali nafsu makan. Banyak penelitian hari ini menggunakan batang kelembab untuk penguat
karena terbukti bahwa batangnya mengandung zat penguat dan mempercepat pengolahan gizi pada tubuh atau disebut dengan general anabolik. Nah, jadi saripati batang kelembab bisa membantu mempercepat pengolahan gizi sehingga dia menjadi zat penguat di dalam tubuh. Air rebusannya digunakan untuk mengobati kebanyakan penyakit darah karena menambah pembentukan trombosit atau platelets. Platelets. Kemudian herbal ini dapat menyembuhkan luka pada infeksi karena mengandung zat disinfektan dan pembunuh kuman. Luar biasa, manfaat kelembab ini bisa menjadi disinfektan, anti kuman, pembunuh kuman. Jadi bisa membantu proses penyembuhan luka atau mencegah infeksi dari luka. Air rebusannya bagus untuk pembentukan trombosit, berarti bisa untuk kasus DBD, untuk meningkatkan trombosit. Dosis yaitu 3 gram atau 1 sendok kecil dari batangnya dimakan setiap hari selama 1 bulan untuk penguat badan, juga untuk terapi bagi penderita liver. Masya Allah, ambil berapa? 3 gram atau 1 sendok kecil saja dari batangnya yang sudah dihaluskan tentunya, dimakan setiap hari selama 1 bulan. Berfungsi menguatkan badan, juga untuk menjadi terapi bagi penderita gangguan liver. Gimana lakukan ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah herba tiga herba yang bisa kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang jahe tadi dengan 7 manfaat besar yang ada padanya. Kemudian Nigella sativa ataupun habatus sauda atau juga disebut dengan istilah jintan hitam, dengan fungsi juga khasiat yang luar biasa. Cukuplah dia diwakilkan dengan hadis Nabi, dawa likulida, obat atas segala penyakit kecuali kematian. Kemudian ada kelembab yang merupakan disinfektan alami, penyembuh luka dan sekaligus pencegah infeksi, sekaligus juga mampu menjadi herbal pembentuk trombosit. Jadi cocok juga dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang mengalami DBD. Juga bagus untuk penguat tubuh, dan pengobatan bagi penderita gangguan liver. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat, dengan senantiasa Allah melindungi kita dari berbagai penyakit. Namun jika kita sakit, janganlah berputus asa, silakan untuk berikhtiar berobat dengan meminum berbagai jenis herba yang sesuai dengan kondisi yang kita alami. Insya Allah herba ini sangat efektif dalam membantu penyakit maupun dalam proses mencegah dan atau menjaga vitalitas tubuh maupun imunitas tubuh kita semua. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kiranya kuliah herba nabawi kita pada subuh atau pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang selanjutnya, dengan jenis herba yang lain yang juga memiliki khasiat yang sangat baik untuk kesehatan kita. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.